megang salah, nggak megang juga salah. Terus aku harus megang apa dong? 5.300 bro. Dan yang mintakan 5.300 itu aku. Sekali megang jatuh. Jangan malu-maluin aku kamu. Terus semalam sih Dada juga ngomong gini. Itu ada Cece yang dia yang kemarin yang pintar masak. Pintar masak itu. Itu ngomong, itu nggak perlu semahal aku. Tapi dia harus pulang Indonesia. Ya, semalam dia ngomong gitu. Dia nggak ngomong soal yang pulang Indonesia. Dia nggak paham karena ada peraturan. Dia mungkin juga nanya-nanya ke teman gaji sekarang berapa mungkin. Dia juga ada ngomong kayak gaji 4.730. Dia juga ada ngomong gitu. Tapi aku mau kok bayar kamu 5.300. Yang ngomong gitu kan. Ya aku cuma Hai. Dia bilang mempak cito ya kan yang. Tapi dia nggak berani ngomong sama aku. Kalau nggak kan tak labrak. Aku cuma bilang ini orang baik banget kemarin ya. Ya itu manusia aku tahu. Aku paham gitu kan ya. Makanya kemarin waktu dia bilang bangun jam 7, jam 8, jam 9 kan langsung tak protes. Emang begitu. Tahu nggak? Aku sering kadang-kadang disuapin, dibukain makanan, disuapin sama dia. Kalau aku lagi ngurus anaknya kadang tanganku kotor. Baik, tapi agak aku juga dia baik gitu ya. Dia baik. Tapi nggak jelas. Iya. Kadang mau apa baik, sih? tapi nggak jelas. Apa sih mau? Kenyang. Jadi makan hati. Nah, karena itu saya selalu bilang majikan di Hong Kong itu membunuh tanpa menyentuh. Dia tuh baik, tapi ya baik. Ya, dia sangat baik sekali kerjaan kita. Aku kan bilang, dia kan nanya, kamu kemarin di majikan lama tidur jam berapa? Aku bilang jam 10 padahal jam 1 aja. Ya pinter, jangan ngomong kalau diberatin. Kalau diberatin lain kali kamu diberatin. Mati kita bro. Iya, makanya kamu yang kayak gitu aja kuat apalagi ini. Ini cuma main hati mah. Iya, main hati. Ini cuma siap main hati aja. Majikan main hati ini. Alhamdulillah mental kemarin aku main hati, main tenaga, main semuanya. Jadi yang di sini enteng sih. Terus lu marah lu lanjut. Aku udah mati Mbak. Ya silakan 5.300 belum. Kadang-kadang aku buat nyenengin hati ya hitung 5.300 kali 2.000. Dikali 12 itu 1 tahun dapat sekian. Berapa? Sampai finish itu. Sebentar. Aku lagi masalah hitungan peruangan itu sini sebentar. Aku jelaskan padamu. Oke. 5.300 kali 2.000 kali 2.000 kali 12 bulan kali 2 tahun 254 juta bro. Oh bro, di Indonesia nggak mungkin dapat bro. Kerja apa itu? Jadi sekali lagi gajinya dia adalah seperti ini Mbak. Tapi sayang masuk belum 1 minggu sudah merusakkan rice cooker. Piye bro, kabare bro. Buat informasi itu rice cooker udah rusak parah. Oh iya, tapi masalahnya yang paling memarahkan dirimu. Yes. Iya, sebenarnya sudah mau mati tapi kamu yang membunuh. Iya. Itu bener-bener udah kayak mau. Aku juga pertama kali lihat ini masih dipakai. Yakin sudah dipakai. Karena gini loh, Ndok. Majikan pertama kamu kaya raya. Yes. Dan ini majikan ini ya, aku paham itu. Dia kaya. Dia Sinsan tuh curhat ke aku masalah keuangan. Aku sampai bilang, ya dicurhatin begitu ya kita sebagai manusia, sebagai warga Indonesia yang baik, budi luhur, baik, penuh perasaan gitu. Terus apa hubungannya? Kebangsaan, rupokna disit. Perasaan lembut gitu. Nah, itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sinsang curhat gitu kan ya. Udah Sinsang gitu kan ya. Aku makan apa aja oke kok, nggak usah terlalu mikirin makanan aku. Beliin Bung Caimin itu oke, buat makan siang nggak perlu ke McDonald ya kan kemarin setiap kali sarapan gitu dibawa ke McDonald. Sombong sekali kamu. Lu enak banget gue pertama cuy. Dipikirin tidurnya nyaman gak ini gak gak apa-apa gitu juga oke loh. Itu lebih bagus daripada sebelumnya aku gitu kan. Jadi aku merasa oke aja dengan keadaan yang ada gitu. Kadang-kadang lucu juga. Sedang itu dia tuh mikirnya aku kayak ya gitu. Hari kedua apa hari ketiga dia tuh ngomel kayak aku nggak ada kerjaan, nggak ngerjain apa-apa, nggak mau ngelap, nggak mau ngerapihin. Semua barang itu berantakan, yang namanya rumah kecil, ada anak kecil. Dia tuh Sinsang sendiri tuh ngomong ke aku, Dada tuh kayak udah ada, harusnya dibuang, tapi nggak mau kebeli dibuang, katanya mau buat orang, kasih orang. Tapi nggak dikasih, numpuk di situ, numpuk, debunya nauzubillah. Terus juga lucunya gini, kita sebagai pembantu yang baik hati dan budiman, kita saudara-saudara,
kita tuh kadang-kadang pengen kayak ngelap itu kan beda-beda lap kan. Lap ini, lap itu kan. Aku nanya lap di mana? Tahu nggak itu lap apa? Itu lap buat kaki aku pakai. Katanya pakai itu aja nggak apa-apa. Hari berikutnya dicariin lapnya kemana? Kan sama dia suruh abis ngelap buang. Kamu buang? Dia sendiri nyuruh ya aku Kamu buang lah. Katanya nggak boleh cuci, soalnya kan semuanya kotor banget. Jadi lapnya tuh berubah warna. Iya. Dia bertransformasi. Iya bro, warnanya bertransformasi bro. Tapi kan bisa dicuci. Aku juga mau nyuci. Punya bilang buang aja. Berapa kamar sih di rumah majikanmu? Cuma ada 2 kamar. Kamu 1 kamar, mereka bertiga? Yes. Aku nanti mau tidurnya sama kakaknya itu. Oh iya, kalau dia libur. Enggak, Desember dia pulang. Oh, pulang dari sekolah? Iya. Nggak apa-apa lah. Mungkin liburan panjang. Mungkin liburan panjang. Aku juga udah pernah ketemu 1 kali. Sudah pernah ketemu sama kalian? Nah, ada kejadian lucu. Jadi dia tuh mungkin ngiranya aku anak baru nggak bisa ini apa ya, nggak bisa kemana-mana. Jadi serba harus diantar, serba harus ini. Singsangku kan sakit tulang, dia skoliosis, skoliosis gini gitu kan. Jadi tuh aku nyari jalan sendiri pun bisa, cukup dikasih tahu alamat sini, ntar aku lihat kayak di Google Translate. Yang penting aku bukan Google Translate, aku jalan sendiri pun aku bisa. Jadi maksudnya aku dibiarin sendiri turun, yang penting aku tahu ini rumahku di sini, ntar aku ngapalin jalan sendiri. Tapi kalau pergi sama mereka, ada anak kecil, kita harus fokus dong. Takut itu anak jatuh, jeblok kayak gitu kan. Jadi nggak ngelihat ke samping di mana ya, pokoknya tahu jalan, mereka jalan aku ngikut aja gitu kan. Pas aku keluar kan waktu itu temennya datang. Temennya rumahnya nggak terlalu jauh juga di situ, dia agak jauhan tapi nggak jauh banget. Aku tuh disuruh bantuin bawa barang. Aku pergi sama temennya, jalan santai. Aku nggak perlu lihat orang gede kan, orang udah gede nggak perlu dilihat kan. Jadi aku sambil lihat kanan kiri. Pas udah nyampe apartemen temennya, udah naik ke atas, itu aku mau diantarin balik ke apartemenku. Tapi aku bilang nggak, aku udah hafal jalannya. Aku bisa pulang sendiri. Nyampe rumah, kamu bisa pulang sendiri? Apa tadi dianterin? Nggak, aku sendiri. Langsung bilang gue, terus terus kalau macam itu dipuji-puji. Segitu doang. Segitu hebohnya mereka bilang aku pinter ya. Ya udah biarin aku sendiri kayak. Tapi sekarang sudah dibiarkan sendiri? Belum juga sih. Jadi masih nggak terlalu percaya. Tapi kadang-kadang kayak mereka percaya aku bisa, kadang-kadang enggak. Ya wajar. Wajar, orang baru. Terus juga area Qingyi itu area yang asing buat aku. Tadi aja aku mau naik. Aku kan tadi tujuan pertama mau ke toko ayam, nggak langsung ke sini kan. Taunya mereka aku ke sini. Jadi mereka cuma ngasih tahu bus yang ke sini. Aku nggak tahu dong yang ke toko awan yang mana. Sementara aku selama ini 2 tahun di Hong Kong cuma pakai MTR. Jadi aku tadi jalan ketemu orang, Mbak, aku ana wong ilang, tulungi dalan nih gue. Ngasih tahu jalan MTR mana ya. Terus ketemu orangnya lagi. Awak tunggu sebentar. Nah, abis itu ya udah. Ketemu MTR, terus aku pergi sendiri kan. Ini pulang itu 4-3 B apa ya? 4-3 B ya? Enggak roh. Terus tunggu ya. Ya udah itu area yang asing buat aku gitu. Jadi kasih aku waktu lah, kasih untuk aku belajar. lihat jalan gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri tuh aku gampang nyantel. Tapi kalau aku fokus ke itu, jangan kesana kemari kayak kemarin dia pas masakin masakan buat anaknya. Itu kan aku sambil ngurusin anaknya juga ya, kita nggak lihat keseluruhannya. Terus juga dia tuh serba cepat kayak buru-buru, segalanya buru-buru. Yes, berarti intinya kan kamu masih baru belajar ya. Syukur alhamdulillah majikanmu baik. Sukses selalu buat kamu. 2 tahun. Gajimu tadi sampai 254 juta, oke? Masukin 2 tahun ini masuk di rekening semua. Omah. Ya wes. Jadi semangat, tetap harus semangat. Oke?